Selamat datang di Pod Sekarang, podcastnya Askara. Obrolan ringan dan seru bisa kamu dengarkan di sini. Nah, di episode pertama podcast kali ini kita bakal sharing-sharing cerita nih bareng sama dua speaker yang kalah asyiknya. Penasaran kan? So, stay tuned. Anyway, kalian pasti pada kepo nggak sih kita siapa? Sabi kali ya, kita kenalan dulu. Oke deh, kenalin. Namaku Fajar dari FTI 2020. Di sini aku bareng sama partnerku. Ada siapa nih? Halo, ada aku Vira dari FTI 2020. Karena kita berdua udah kenalan, pasti Sobat FTI juga pada kepo nggak sih sama speakernya, Fir? Iya, bener banget tuh Jar. Langsung aja kali ya dari speaker kita yang pertama. Halo Kak Virus. Halo, gimana nih? Oke. Langsung kenal aja nih. Iya, boleh Kak. Oke, kenalin aku Virus. Aku asalnya dari Banjarnegara. Terus aku kuliah di UPN di jurusan Sistem Informasi. Oke. Begitu. Salam kenal ya Kak. Oke. Nah, sekarang kita kenalan juga nih sama si speaker yang satunya yang nggak kalah asiknya. Halo Kak Dea. Halo, kenalin nama aku Dea dari Informatika 2019, asalnya dari Cirebon. Oke, ngomong-ngomong gimana nih kabar dari Kak Virus sama Kak Dea? Lagi sibuk ngapain nih Kak akhir-akhir ini? Waduh, kalau dari saya sendiri sih, kalau dibilang sibuk, nggak sibuk juga ya. Ya, bisa tau lah ya kalau mahasiswa semester akhir itu sibuknya ngapain. Gak perlu kayaknya Iya. aku jelasin gitulah ya. Iya. Tau lah. Lagi Ya, skripsi gitu Kak. itu kata-kata sakralnya disebut guys. Horor. Sakralnya disebut. Kan Ya, di sini kita mau doain gitu loh Kak, biar oh iya. lancar. Ya, semoga lancar ya. Iya, semoga Begitulah. lulus, amin. Tanpa revisi. Amin. Amin. Semangat. Oke. Kalau Kak Dea sibuk apa nih? Kalau aku mungkin sibuk nggak sibuk sih ya, tapi biasalah. Informatika nih kalau udah mau habis semester banyak banget proyeknya, terus tugasnya nih dosen biasanya awal-awal nggak pernah ngasih tugas gitu. Nanti mau beres gitu langsung tugasnya bertubi-tubi. Sama banget kan. Udah praktikum 2 sama yang biasanya bikin tugas besar semua. Betul banget. Nah, kita langsung masuk ke pembahasannya aja ya, Kak. Kebetulan aku sama Vira dari FTI 2020 kan. Biasanya sih dibilang angkatan corona. Iya, kita tuh belum pernah nih ngerasain gimana sih kuliah offline tuh. Nah, jadi mumpung ada kakak-kakak di sini nih, kita tuh pengen dengar suasana kampus offline tuh gimana sih, Kak, gitu. Nah, mungkin dari Kak Virus dulu. Waduh, kalau offline tuh suasana ngampus ya agak mirip sama suasana SMA sih. Cuman kalau aku jelasin suasana SMA kayaknya angkatan 2021 juga, wah apa itu suasana SMA? Iya. Kamu juga online. Terus gimana ya jelasinnya? Ya kita bisa ketemu sama teman-teman tiap hari, terus ntar kita ada komunitas, habis itu ada juga kelompok studi gitu. Terus ada juga kegiatan-kegiatan dari himpunan maupun dari organisasi-organisasi kemahasiswaan lainnya gitu. Palingan yang seru-seru ya itu kita ngobrol di kampus gitu, atau ya seenggaknya kita bisa nugas kalau di FTI itu ada halte dulu. Kalau sekarang namanya apa ya? Iya. Sekarang taman kali ya namanya. Sekarang ya. Ya itulah. Udah nggak ada tuh tempat duduk. Nah, paling kalau sekarang nugas berame-rame di situ kali ya. Gitu sih serunya di situ. Cuman ya tahu sendirilah keadaan sekarang gimana. Mana sekarang udah ada muncul varian baru ya, Delta itu. Iya, ya, gitu. Benar. Serem banget. Malah offline cuma jadi wacana nih. Iya, padahal udah semoga enggak sih. Kenapa pengen offline, Kak? Ya mungkin aku ngerasainnya kalau offline tuh apa ya, kita materi tuh mau nggak mau harus bisa nguasain. Kalau online tuh kita searching aja bisa gitu loh. Tahu nggak sih? Iya, benar. Tahu nggak sih rasanya?
Paham, Iya, paham. iya. Nah, gitu loh maksud aku. Kalau ujian juga jadi nggak serius gitu ya, Kak? Kayak Betul bisa juga. ada backing-an gitu loh. Berpeluang untuk kerjasamanya tinggi. Iya, benar. Betul. Walaupun Itu saya nggak jujur. ya, saya nggak Iya, Wah, keren, jujur. keren, keren. nggak tahu maksudnya. Oke. Dari Kak Dea nih, gimana nih, Kak? Suasana di kampus tuh ya asik gitu, ketemu banyak teman, terus kalau misalkan kuliah gitu pusing, ya udah tinggal main aja sama teman-teman bercandaan gitu kan, ya udah lupa lagi. Iya. Kalau online tuh kayak mau sambat sama siapa nggak ngerti gitu. Iya, jadi pusing tuh pusing sendiri, bingung sendiri gitu. Mau main nggak tahu gitu gimana. Benar-benar. Nggak bisa kenalan sama teman-teman gitu ya. Kayak online tuh kenalan cuman sebatas tahu, nggak bisa sedekat itu sih. Benar-benar. Malah curhat-curhat ya nih. Iya nih, Curhat nggak apa-apa. ini Ini kan jatuhnya. emang Oh iya. sharing-sharing nih, Kak. Oh Ngobrol-ngobrol iya. nih. Iya. Katanya Iya. memang ngobrol santai sih temanya kemarin. Benar. Oke. BTW kan itu kakak juga di kampus 2 kan. Iya. Aku kan rumahnya Magelang nih, nggak tahu kampus 2 tuh sebelah mana sih? Waduh, ancer-ancernya kalau dari Magelang itu sebelum bandara Adi Sucipto. Iya. Mungkin Gampangnya dari itu ini aja. kali, Kak. Mungkin dari kampus 1 nih kan biasanya kalau kampus 1 Oke. udah pada familiar ya. Oke, dari kampus 1 nih. Dari kampus 1 kan kalau dari Magelang berarti dari arah mana tuh? Barat ya? Daerah Jombor. Ya, barat kan. Dari barat. Aku buta mata angin, maaf. Oke. Aku sama. Sama sebenarnya. Nanti habis ngelewatin UPN, kalau UPN terlihat dari sebelah kanan jalan, kalau dari barat nih, dari kanan jalan, itu lurus terus sampai menuju perempatan. Nanti di perempatan belok ke arah selatan, ngikutin jalan Seturan sampai nanti masuk ke jalan Babarsari. Begitu. Ntar nanti sebelahnya Atmajaya kita bisa lihat kampus 2 UPN. Tapi kalau kampus 2 yang di depan itu kampusnya Fakultas Fisip. Kalau kita kampusnya di belakang ya, agak melusuk-melusuk. Iya. Di Google Maps nggak kelihatan. Kelihatan dong. Kelihatan dari belakang. Masih kelihatan. Cuman ya rada melusuk. Iya. Oke. Kalau di kampus 2 tuh kan beda ya kan Kak katanya. Kalau di kampus 1 tuh kelihatannya kan wah gitu. Dari luarnya, nggak tahu nih dalamnya juga. Nah, kalau dari kampus 2 tuh gimana nih Kak ininya? Ya isinya lah. Kebetulan untuk sekarang kampus 2 udah mulai renovasi sih. Terakhir kemarin kita ada pergantian dari namanya halte. Halte itu tempat kita nugas yang tadinya bentuknya ya bener-bener kayak halte gitu. Cuman kita ada pada depan. Kalau halte pada umumnya kan nggak ada meja, terus gitu kan. Nah, kalau yang halte kita itu kayak apa sih jelasinnya? Memanjang gitu loh, terus hadap-hadapan. Hadap-hadapan gitu. Nah, sekarang udah nggak ada tuh. Terus sekarang diganti jadi taman. Terus ada beberapa tempat duduk. Kalau nggak salah ada 3 atau 4 tempat duduk gitu. Yang ada mejanya. Terus kalau yang ada mejanya luas gitu, kayak panggung semacam itulah. Ada lumayan lebar lah, sekitar 10 meter kali ya. Itu kalau kampus 2. Kampus, bukan. Lebih tepatnya gedung FTI. Iya. Terus untuk ruang-ruang kelas sendiri, kemarin sih aku terakhir lihat pergantian kursi paling ya. Ada beberapa kursi yang diganti. Terus isinya masih kurang lebih sama. AC-nya juga beberapa udah diganti juga sih. Ini kalau lihat fasilitas ya. Iya. Ya salah. Terus kamar mandi insya Allah semuanya udah diperbaikin sih. Soalnya sebelum-sebelumnya ya mungkin Mbak Dea bisa menceritakan. Kamar mandi cewek Gimana tuh Kak? Ya bikin bingung sih itu sebenarnya kamar mandi. Akhirnya ngerasa nggak sih kamar harus bau besi gitu. Kita juga jadi bingung kalau mau kamar mandi. Mending kalau ada air. Seringnya tuh nggak ada masalahnya. Oh, sekarang kayaknya udah ada sekarang. Saya ingatku loh. Semoga. Karena nggak dipakai jadi ada Kak.
Nggak, kan kemarin aku beberapa kali ke kampus buat bimbingan, jadi aku tahu. Oh. Ya. Gitu. Alhamdulillah. Semoga sih Berarti nanti pas- kalau gimana? Semoga sih nanti kalau misalkan offline gitu, ya bakalan terus ada airnya ya. Iya, Amin. makanya pas aku sama Fajar masuk nih berarti udah bagus gitu ya Kak. Wah, makasih. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong kan kalau aku sama Fajar berarti kan online terus ini dari awal. Kita kemarin PKK tuh juga online. Nah, kalau kakak-kakak di sini kan berarti PKK-nya pada offline semua nih Kak. Tuh gimana Kak? Seru banget atau gimana? Atau lebih Atau ada capek? cerita apa? Banget sih, soalnya kalau PKK offline itu kan ada tuh PKK Univ, PKK fakultas, sama PKK jurusan kan. Iya. Iya. Jadi ya tiap hari tuh kelompoknya kan ganti-ganti gitu loh. Kalau Univ kelompoknya ini, fakultas beda lagi, jurusan beda lagi. Jadi kita tuh bisa lebih kenal sama teman-teman seangkatan kita walaupun beda jurusan, beda fakultas. Jadi ya intinya jadi ada relasi gitu loh serunya. Nggak serunya tugasnya banyak gitu. Online itu lebih seru, banyak itu nggak seru. sih? Itu Iya, seru kok. online banyak juga. Tugasnya seru beneran. Ada menggambar logo UPN. Oh iya betul, bikin buku segi 5 gitu. Iya, seru-seru kok. Tapi Tugas. menurut aku nggak serunya kalau disuruh botak buat cowok sih Kak. Waduh, aku kena sih itu. Untung aku nggak kena karena udah panjangin hampir 2 tahun gitu. Tapi kalau biasanya disuruh botak. maba-maba nih setelah ospek tuh jadi balas dendam gitu, yang cowok-cowok malah jadi gondrong semua habis ospek. Ada Iyalah. sih gitu. Cuman di sistem informasi sendiri paling yang kayak gitu cuma 1 biji. Lainnya tetap rambut rapi gitu. Soalnya kita modelan tentara ya, kalau nggak juga deh, bercanda. Iya, Kak, kampus veteran. Kampus bela negara. Bela negara sih kita. Terus kalau yang masih formasi itu loh Kak, itu seru ya Kak berarti kalau offline. Wah. Kan kalau aku kemarin Zoom gitu jadi dibagi kelompok gitu nanti. Iya. Misalnya udah dapet pola nih, polanya bentuk huruf apa. Kalau Zoom gitu kan berarti kalau misalnya gitu ntar slide-nya berubah kan ininya tatanannya teman-teman ulang lagi gitu. Jadi malam tuh cuma nungguin orang ada join Zoom gitu Kak. Nah, offline gimana tuh Kak? Kalau offline tuh sebenarnya gini. Kadang-kadang kita mangkel nggak? Iya, Kesel sendiri. Ini Jawa udah formasi nih. Formasi, misal kita 3 formasi itu. Ada 1 orang salah mulu. Iya, ngulang capek itu rasanya. Ngulang. Udah yang drone-nya baterainya hampir habis kadang-kadang tuh. Udah Mas, ngulang sekali lagi Mas, ayo. Aduh, ini orang salah mulu. Udah di lapangan gitu kan, panas. Nah, tahu nggak yang orangnya itu siapa? Yang salah mulu? Pasti ke virus ya. Ya saya. Aduh. Emang beban angkatan ya? Iya, memang saya beban. Aduh. Terus merasa bersalah gitu nggak Kak? Atau nggak apa-apa? Nggak sih, saya mah orangnya cuek, bodo amat sih. Bagus. Auto viral nggak? Bagus dong. Lumayan. Dikenal sampai akhir. Oh, ini yang salah mulu ya. Iya. Tadi kan PKK tuh berarti yang memulai kan. Nah, kalau wisuda nih Kak, wisuda offline tuh katanya tuh ada arak-arakan gitu ya kalau di UPN. Betul. Tapi kalau tempatku sendiri kan sistem informasi yang baru lulus baru 3 orang nih. Jadi kita belum ngerasain namanya arak-arakan yang jurusan kita sendiri. Cuman dulu kita pernah ikut arak-arakannya informatika. Soalnya dulu kan kita kan kurang lebih karena kita itu masih satu himpunan waktu itu. Satu jurusan dan satu himpunan waktu itu. Waktu sistem informasi belum punya himpunan sendiri. Jadi kita masih gabung sama IF. Untuk sekarang kan sudah punya sendiri. Jadi kita mau ngadain sendiri tapi ternyata online seperti ini. Jadi nggak bisa. Begitu. Kalau tempatku kemarin sih kayak cuma disuruh bikin
selamatan gitu loh, ngasih selamat ke kakaknya gitu sih, cuma gitu aja. Sama katanya juga ada yang ikut arak-arakan gitu, tapi kalau aku sendiri sih nggak ikut, jadi belum pernah ngerasain arak-arakannya itu. Aku pernah arak-arakan sekali sebelum corona menyerang. Itu seru banget. Kayak kita berkumpul nih di lapangan gitu dari berbagai jurusan, terus ya buat kerumunan tiap jurusan, terus ya udah nyanyi-nyanyi yel-yel. Kita ngejemput tuh kakak-kakak yang wisuda dibawa ke lingkaran kita, terus ya kita nyanyi-nyanyi terus ngucapin selamat. Itu seru banget sih. Nggak bisa bayangin sih, percuma. Nggak bisa bayangin, percuma. Iya, Orang bisa online, dibayangin. yang orang online nggak bisa bayangin. Can relate. Oke. Maaf ya, maaf. Nggak apa-apa, Kak, nggak apa-apa. Semoga besok udah offline terus nanti jadi kita ngerasain kan ya. Amin. 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 Oh iya, kalau kakak-kakak di sini kan berarti anak rantau ya nih berarti. Iya, betul. Nah itu kalau di deket, maksudnya kosan yang pada suka yang kampus FTI, yang deket kampus FTI gitu tuh di mana sih Kak biasanya? Pada ngekos di mana sih biasanya? Banyak banget itu belakang kampus ya, kayaknya tiap bangunan tuh kosan semua. Emang Belum semuanya punya usaha kosan kayaknya. Gimana? Kosku kosong nih, kalau mau ke kosku kosong 2 kamar. Tuh Jas. Ngekosnya di mana, Kak? Di ini, nanti ancer-ancernya kalau kamu nyari di Maps, nyarinya itu Miafui Palembang, Babarsari. Nah, nanti saya deket situ. Itu sebulannya 350.000 doang. Wah, mantap. Wah, murah banget. Murah banget, murah banget. Wah, murah banget. Deket juga. Kosongannya passion tuh. Kosong ya? Kosong. Tapi Oh, ya, pasti lumayan. Masih murah sih hitungannya. Lumayan. Ya, murah, Pak. Tetap murah. Kak Dia di mana Kak Dia? Dulu kalau Kak Kalau aku dulu di Tembok Bayan 3 itu ya deket kampus. Namanya Kos Putri Salsabila. Nah, itu tuh ada Kos Putri Salsabila 1 sama 2. Ada pada depan doang tapi. Iya, ada pada depan. Tapi itu pengelolanya sebenarnya beda sih, kakak beradik gitu lah. Oh, Tapi itu nyaman ipin sih. gitu. Iya, betul. Tapi itu nyaman banget buat cewek-cewek yang butuh kosan super aman. Itu super aman banget. Bisa jalan gitu ya Kak di sana ya? Jalan Maksudnya, sih, cuman jalan. cuman kalian ngerasa nggak sih kalau misalkan tempat orang yang tempat tinggalnya deket dari kampus atau sekolah tuh justru lebih sering telat? Itu yang aku rasakan. Iya, soalnya kayak dikira aman gitu ya. Iya, meremehkan gitu. Iya. Nanti deh kurang 5 menit sebelum masuk baru berangkat. Ujung-ujungnya ngaret. Tapi kalau di aman apanya nih? Aman dulu di rada jauh sih, di apa ya namanya, belakang Hartono, depannya Al Azhar lah situ. Jauh banget. Iya. Itu namanya daerah Puren. Itu dekat kampus 1 gak sih? Iya, dekat kampus 1 soalnya kan. Iya. Kayak sepatunya pernah kemalingan gitu. Berapa ya? 3 pasang atau apa gitu. Itu temennya sendiri sih Mas paling. Iya, kalau kayak gitu bergantung sama kosannya gitu loh. Itu kontrakan sih. Dan lingkungan. Apalagi kontrakan Mas, itu temennya jual uang Mas, beneran itu. Gimana? Yakin deh. Butuh duit itu buat temennya makan. sendiri. Bener. Tapi katanya kalau yang di Tembok Bayan tuh kalau malam gitu kan kayak sepi gitu loh Kak, maksudnya. Seremnya tuh, ya itu serem nggak Kak? Misalnya kalau misalnya kita pulangnya malam gitu, kan kalau yang di Seturan kan kayaknya rame ya. Nah, aku tuh nggak pernah pulang malam, jadi nggak bisa relate ya. Aku pulang tuh di kos sering jam 7 udah di kos gitu. Mantap. Kalau aku kadang suka pulang malam gitu. Ya emang dari gang dari Jalan Babarsari buat masuk ke gang ke Tambak Bayan itu tuh lumayan gelap dan sepi. Tapi kan aku naik motor ya kalau pergi-pergi, jadi ya udah bablas aja dah. Setahu aku aman-aman aja sih. Berarti tadi Kak Feris bilang nggak pernah dah pulang jam 7 ya. Berarti nggak pernah nongkrong gitu atau main sama temen kalau misal atau ikut organisasi. Jadi jam 7 pulang kan, mandi, terus jam 9 baru keluar.
Waduh. Terus nggak pulang. Pulang subuh. Oh, makanya nggak pulang Terus- malam itu Enggak, ya. tahajud dulu di masjid. Jadi Oh, pulangnya alhamdulillah. Masya Panutan. Allah, mantap. aduh, bisa di skip gak sih, sensor gitu gak sih? Biasanya nongkrongnya di mana sih, Kak? Kak Dea atau Kak? Oh, Kak- kalau apa angkatanku terus jurusanku SI itu biasanya kalau nongkrong ya paling di Burjonan dekat situ doang. Burjo dekat kampus. Mau disebut merek burjonya nggak nih? Nggak Iya, usah nggak kali apa-apa. ya. Ngiklan nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan biar pada tahu tuh besok. Iklan tuh ada doa sepuh. Biasanya kita nongkrong di situ. Kalau nggak di Bu Mulia. Bu Mulia itu apa ya namanya warungnya? Aduh. Kalau nggak juga di Bosku namanya. Nah, Bosku itu iya, dekat kampus. Bosku. Asik banget tuh. Enak. Oh, gitu. Wifi-nya kenceng. Free wifi soalnya. Iya. Yang dibutuhkan anak kos zaman sekarang wifi. Betul. Mending nggak kalau kalian butuh wifi jadi ini aja, jadi aslep aja. Wifi-nya kencang. Itu dikasih Kak Virus aslab gitu ya? Bukan. Oh, kirain. Minta. Oh. Minta Tapi aslep. kalau tadi Orang tadi kan, dalam. Gimana? apa Jar? Kalau Tadi Kak dia ngomong. nongkrongnya di mana? Aku Iya. sama teman-teman sih pokoknya kalau nongkrong nggak jauh-jauh dari tempat makan. Jadi sekalian makan, sekalian nongkrong gitu. Biasanya kalau malam itu kalau nggak disebut merek nggak apa-apa ya. Sebut merek apa? Kalau nggak di Andeska di Borneo. Terus kadang juga kalau lagi nggak punya duit nih, biasanya nongkrong ada di kontrakan teman gitu. Jadi ngerjain tugas bareng. Nah, biasanya itu kan kontrakannya deket nih sama rumah budenya. Jadi kadang suka lumayan tuh dikasih makan, dikasih cemilan kan. Nah, dari awal udah niat ya. Awalnya niat kayak gitu. Memang Aduh, niatnya nggak ada duit nih, main yuk. Gitu. lapar nih, main yuk. Tapi berarti kebanyakan kayak burjo-burjo gitu ya Pak Dan kalau Nggak nongkrong di Mato gitu, Kak? enggak yang kayak Mato di kan kafe lumayan. Mato betul. Mato kan. Atau biasa buat gathering kalau di jurusanku. Kayaknya banyak deh Mato Mato tuh. kalau Bento. Ya. Iya. Cuman kan kalau sehari-hari mah ya kalau saya buat anak yang uangnya tipis ya di Burjo lah ya. Iya sih. Kalau misalnya ngafe tiap hari ya tekor lah ya. 30 Oh, hari. tidak. Bangkrut. Dan tekor Serem. bangkrut. Anak sultan. Minus. Oke. Ngutang malah ntar. Jangan curhat, Kak. Oh iya, sorry. Oke. Nah, dari kakak di sini nih ada tips and trick nggak nih Kak atau saran nih buat kita nih? Kan nih kita berarti kayak masih maba juga ya nih aku sama Fajar nih hitungannya. Biar besok-besok nih kuliahnya tuh lancar gitu. Terus di kuliah tuh kita tuh harus punya pengalaman apa sih? Apa harus ikut magang-magang? Terus soft skill apa gitu yang kita tuh harus punya gitu biar besok tuh mau kerja gitu juga lancar gitu, nggak usah mikir-mikir yang lain lagi gitu. Gimana nih Kak? Nih curhat lagi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Ya, angkatan. Jadi Tua. salah satu penyesalan saya ketika kuliah adalah tidak banyak magang. Saya hanya magang 1 kali. Dan itu saya agak menyesal karena magang banyak-banyak itu lumayan buat portofolio nanti. Entah nanti magang di perusahaan, entah nggak digaji, entah apa nggak urusan. Soalnya masih kuliah pun ntar dapat uang dari orang tua kan. Iya. Atau dapat uang beasiswa atau apapun itu. Mending ya perbanyak magang. Terus ikut organisasi ya oke lah. Maksudnya kalau ini nggak tahu ya ini salah atau nggak mengucapkan ini, tapi ikut organisasi kemahasiswaan kampus itu oke, cuman jangan terlalu lama. Kalau menurutku gitu. Yang diperbanyak malah magangnya. Kalau menurutku Kalau loh. magang dimulai dari semester berapa sih bisanya?
Sebenarnya kalau dari kampus sendiri nanti kan ada program ini ya, program apa sih namanya? Kerja praktek. Cuman kalau kita sendiri maksudnya ngajuin magang di luar kampus juga nggak masalah sebenarnya. Kayak kita nge-apply ke perusahaan apa gitu untuk ya nyari pengalaman aja lah. Itu lumayan banget sih kalau buat portofolio. Nah, untuk soft skill sendiri kalau menurutku yang diperluin waktu ngampus ya public speaking paling ya, sama nyari relasi. Paling gitu. Iya. Oke. Terus kalau hard skill ya masing-masing kalian dari jurusan apa gitu. Nah, itu tekuni satu bidang aja. Satu bidang ditekuni sekuat mungkin. Jangan banyak bidang bisa semua, tapi satu bidang sekuat mungkin. Biar nggak kayak saya sekarang udah mau lulus bingung mau ngapain sekarang. Ini curhat lagi nih. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Aduh. Salah sih pembicaranya. Harusnya pembicaranya yang keren gitu. Enggak lah, ngobrol-ngobrol seru nih. Oh iya benar. Aduh, Benar, nangis. benar. Aku nangis. Sesepuh. Semangat ya Kak, semangat. Enggak bercanda, enggak nangis enggak. Saya nggak bisa nangis. Oke, makasih Kak. Buat Kak Bea nih. Kalau aku mungkin saran buat teman-teman, cari teman yang banyak karena semandiri-mandirinya kalian itu pasti bakal butuh bantuan teman. Jadi kalau temennya banyak tuh jadi banyak ngebantuin gitu. Walaupun jangan berharap juga bantuan dari orang lain, kalian harus berusaha sendiri dulu gitu. Terus aku setuju banget sama apa yang dibilang Kak Virus. Maaf nih sebelumnya. Ya intinya cukup pernah merasakan aja organisasi di jurusan, perbanyak di ya mungkin magang kayak gitu loh. Walaupun aku juga belum magang sih, doain ya. Semoga bisa magang. Iya. Itu ini sih kadang tuh bingung magang. Misalnya kan ada tuh juga yang magangnya tuh maksudnya kita tuh belum punya apa-apa ya. Terus kalau magang kan berarti kayak kerja gitu lah, Kak. Emang berarti harus kayak mulainya tuh dari semester 5 gitu mungkin ya bisanya. Kalau semester 3, 4 gitu bingung gitu, Kak. Gimana memulainya kok mau magang gitu. Biasanya sih requirement dari tempat magang itu seminimal-minimalnya itu semester 4 udah bisa. Soalnya dianggapnya kalau sudah 2 tahun kuliah itu sudah memahami apa yang materi jurusan tersebut gitu. Jadi kebanyakan magang-magang untuk orang yang kuliah itu segitu. Terus biasanya juga ada startup yang ngadain kayak pelatihan buat leadership gitu. Kayak misal Shopee kadang-kadang ngadain, terus Tokopedia itu ada biasanya kayak program buat leadership. Nah itu bisa di-apply juga teman-teman misal pengen. Aku bener-bener rasanya tuh kayak aduh kalau bisa balik nih aku bakalan nyoba itu. Cuman ya gitu deh. Jangan menyesal Kak. Iya nggak apa-apa. Iya kan cuma mengandai-ngandai. Iya. Ya udahlah gitu. Kalau magang yang mengambil apa sih kayak jadi dihitung ambil SKS itu ada nggak sih Kak? Kayak Ya itu kerja praktik sama kuliah merdeka. Kalau sekarang kuliah merdeka ya? Iya ada. Okay. Kalau kuliah merdeka itu dari pemerintah atau gimana sih itu? Kalau nggak salah ini programnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi udah dari pemerintahnya sendiri difasilitasi, terus dibantu oleh kampus untuk mencari istilahnya tempat magang. Ya ntar disediain beberapa tempat gitulah. Mungkin teman-teman kalau misalkan maaf ya Kak dipotong, aduh. Nggak apa. Kalau misalkan penasaran gitu sama programnya Kampus Merdeka, bisa dicek aja di websitenya. Ketika aja di Google Kampus Merdeka nanti ada websitenya. Nah di situ kalau nggak salah lagi buka pertukaran mahasiswa, terus magang sama studi independen kalau nggak salah. Kak dia udah mulai mau itu ya, mau ikut itu ya. Udah ya doain aja doain. Udah daftar. Ya nyoba-nyoba aja, siapa tahu lolos. Kalau nggak lolos ya udah. Amin. Kalau misalnya belum lolos kan masih ada kesempatan. Masih ada, iya. Benar. Oke. Nggak nyangka banget nih Kak, udah ngobrol lama banget. Nah sebelum kita menutup episode kali ini ada pesan atau buat pesan kesan buat
kita pendengar atau buat Vira dan aku? Atau buat pendengar pod sekarang nih, atau mungkin dari BEM FTI-nya sendiri nih, biar kita bisa buat bahan evaluasi nih kan. Ini baru episode pertama ya. Mungkin apa gitu pesan dan kesannya Kak Virus sama Kak Dea udah ada di podcast ini gitu. Waduh, aku bingung. Dia duluan aja deh. Kalau aku mungkin buat pendengar pod sekarang, semangat kuliahnya, semangat ngerjain tugas. Pokoknya jangan malas-malasan karena online kayak gini. Kalau buat BFTI, sama sih aku juga mau ngucapin semangat. Terus makasih juga udah ngasih aku kesempatan buat ada di podcast ini. Intinya semangat untuk mengerjakan proker-proker yang sedang dan akan dikerjakan. Oke, makasih Kak. Kak. Apa ya aku ya? Yang bercandaan apa yang serius nih? Boleh Kak, dua-duanya boleh Kak. Oh iya. Santai aja. Kuliah yang sempurna itu bukan salah, kebalik kan, harusnya kebalik. Kuliah yang keren itu bukan kuliah yang sempurna, tapi kuliah yang keren itu kuliah yang selesai. Mantap. Keren. Aduh, soalnya kalau kamu sempurna Semangat. aduh, Gimana Kak? kalau kamu sempurna tapi kamu nggak selesai, sama aja. Harus selesai kamu. Benar. Wah, Susah itu menyelesainya ya Kak. Ini iya. kayak dari pengalaman banget ya Kak. Iya nih, sangat memotivasi banget nih loh Kak. Makasih banget lo ya. Jangan deh, Oke. happy dulu aja, happy dulu aja. Jangan lupa happy. Iya benar. Oke. Ini mungkin bisa langsung ini mungkin udah kayak gini aja sih Kak, dari kita. Nih aku mau penutupan aja ya berarti ya. Oke. Oke, seru banget ya perbincangan kita di episode kali ini. Kita jadi ada gambaran nih kalau offline tuh gimana sih, terus di kampus FTI sendiri tuh suasananya gimana juga. Nah, kita di sini juga dapat banyak cerita sekaligus tips-tips nih dari speaker kita yang keren-keren ini nih, ada Kak Virus sama Kak Dea. Nah, makasih banyak buat Kak Virus dan Kak Dea yang sudah berbagi cerita dengan kami. Dan terima kasih juga buat Sobat FTI yang sudah mendengarkan episode perdana Podskara. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa follow kami di Spotify buat dengerin episode berikutnya. Dan pantengin terus sosial media kami biar nggak ketinggalan info-info dari kami. Oke, tetap jaga kesehatan ya Sobat FTI. Semoga dunia lekas pulih dan kita bisa ngerasain suasana ngampus offline. Amin. Oke. Nah, sebelum kita tutup nih, kita punya pantun nih. Iya nggak, Jar? Yoi. Oke. Jalan-jalan ke kampus FTI. Cakep. Jangan lupa bawa diri. Oke. Berakhir sudah episode kami berdua. Pamit undur diri. See you. Oke. See you. Terima kasih teman-teman. Yeah. Terima kasih.